Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas latihan soal mengenai konsep keseimbangan partikel. Ingat kembali, syarat sebuah benda disebut memiliki keseimbangan partikel jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Maknanya, benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, perhatikan di sini, jika terdapat sebuah benda, kemudian pada benda tersebut bekerja beberapa gaya seperti ditunjukkan pada gambar berikut, F1, F2, dan F3. Jadi terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada benda yang berwarna merah ini. Nah, kita tandai dulu sudut di hadapan F1 atau di hadapan gaya pertama itu kita tandai sebagai sudut pertamanya. Kemudian sudut di hadapan F2 kita tandai sebagai θ 2 atau sudut keduanya. Dan sudut di hadapan F3 kita tandai sebagai θ 3 atau sudut ketiga. Maka jika kita jumlahkan ketiga sudutnya, θ 1 ditambah θ 2 ditambah θ 3, maka membentuk lingkaran, yaitu 360 derajat seperti ini. Ini yang perlu dipahami dulu sebelum kita melakukan latihan soal mengenai keseimbangan partikel. Kemudian, jika benda yang berwarna merah ini tidak bergerak ketika diberikan gaya F1, F2, dan F3, atau dengan kata lain, benda ini berada dalam keseimbangan partikel, maka pada benda yang berwarna merah ini kita sebut berada dalam keadaan seimbang. Ketika berada dalam keadaan seimbang, berlaku persamaan F1 per sin θ 1 sama dengan F2 per sin θ 2 sama dengan F3 per sin θ 3. Nah, ini jadi dalam keadaan seimbang berlaku hubungan seperti ini. F1 per sin θ 1 sama dengan F2 per sin θ 2 sama dengan F3 per sin θ 3. Ingat lagi penempatannya, θ 1 itu atau sudut pertama itu di hadapan gaya pertama. Nah, jadi di bagian ini. Kemudian sudut kedua itu penempatannya di hadapan F2. Dan sudut ketiga penempatannya di hadapan F3. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama seperti ini. Sebuah benda yang masanya 20 kg digantungkan pada ujung tali menyerupai pada gambar. Maka tegangan tali T1 dan T2 berturut-turut ialah, nah di sini ini T1, ini T2. Karena di sini yang ditanyakan adalah tegangan tali T1 dan T2 atau gaya talinya. Tahap pertama kita tentukan dulu titik pertemuan antara ketiga talinya. Di sini kan terdapat 3 buah tali, tali 1, tali 2, dan tali yang digunakan untuk menggantungkan bola ini. Nah, jadi titik pertemuannya kan ada di tengah. Setelah kita menandai titik pertemuannya, kita tandai gaya yang bekerja pada talinya. Ini gaya pertama, gaya kedua, dan gaya ketiga. Jadi tandai dulu titik pertemuan antar talinya, kemudian kita buat diagram gayanya. Tahap ketiga kita menentukan sudut-sudutnya. Nah, perhatikan di sini di bagian ini 30 derajat. 30 derajat di bagian ini akan sama dengan sudut yang diapit oleh garis putus-putus di bagian ini. Maka jika di sini 30 derajat, kita tulis di bagian ini juga 30 derajat. Nah, kemudian sama halnya seperti tadi. Jika di bagian ini 60 derajat, maka di bagian sudut yang diapit oleh garis putus-putus di bagian ini juga besarnya 60 derajat. Nah, setelah itu perhatikan garis putus-putus terhadap garis merah itu kan membentuk sudut siku-siku. Kita tentukan sudut siku-siku itu kan 90 derajat. Maka sisanya dari garis putus-putus ini ke garis merah itu 90 derajat. Sama halnya di bagian kirinya. Sudut yang dibentuk oleh garis putus-putus terhadap garis merahnya kan 90 derajat juga karena membentuk sudut siku-siku. Maka diperoleh seperti ini. Nah, sekarang sisanya tinggal sudut yang diapit oleh vektor biru dengan vektor hijau. Yang ini nih sisanya. Nah, pertanyaannya berapakah sudut di bagian ini? Caranya ingat lagi bahwa sudut keseluruhannya itu 360 derajat. Maka jika kita lihat yang warna hijau sudutnya itu 90 ditambah 60 150. Yang warna biru 90 ditambah 30 hasilnya 120. Maka sisanya jika di sini 120, di sini 150, supaya keseluruhannya dapat 360, maka sisanya itu 90 derajat. Jika kita jumlahkan semuanya, totalnya 360 derajat. Maka jika kita sudah menemukan keseluruhan sudutnya, tinggal kita selesaikan. Ingat lagi ketentuannya, jika dalam keadaan seimbang, berlaku persamaan F1 per sin θ 1 sama dengan F2 per sin θ 2 sama dengan F3 per sin θ 3. Kemudian kita lihat F1 itu gaya pertamanya. Gaya pertamanya itu kita ambil yang warna biru. Nah, yang ini warna biru T1. Jadi F1-nya kita ubah jadi T1 dibagi. Nah, sekarang θ 1-nya yang mana? θ 1 itu sudut yang ada di hadapan gaya pertama. Kan gaya pertamanya yang biru. Karena gaya pertamanya yang biru, maka sudut yang diambil itu sudut di hadapannya atau yang warna biru ini.
90 ditambah 30 hasilnya 120. Maka kita tulis di sini sin 120. Ingat lagi ya, ini diperoleh dari mana? 90 ditambah 30 hasilnya 120. Sama dengan F2 itu gaya keduanya. Jadi gaya yang kedua kita ambil yang warna merah, itu gaya berat. Maka F2-nya kita ubah jadi W dibagi sudut yang kedua itu sudut yang ada di hadapan gaya kedua. Karena gaya yang kedua itu gaya beratnya atau yang warna merah, dan sudut yang ada di hadapannya itu sudut 90 derajat, maka di sini kita peroleh sin 90 derajat. Sama dengan F3-nya atau gaya ketiganya kita ambil yang warna hijau. Karena yang warna hijau itu gaya tegangan tali kedua, maka F3-nya kita ubah jadi T2 dibagi sudut ketiga itu sudut di hadapan gaya ketiga. Karena gaya ketiganya yang kita ambil itu gaya yang warna hijau atau gaya tegangan tali kedua, maka sudut di hadapan gaya yang warna hijau ini yaitu sudut yang berwarna hijau sebesar 90 ditambah 60 yaitu 150. Maka kita peroleh sin 150. Kemudian karena yang dicari itu tegangan tali T1 dan T2, kita cari dulu T1-nya dengan cara kita lihat T1-nya, posisi T1-nya kita ambil seperti ini. Nah, jadi kita ambil dua bagian. Jadi kita peroleh T1-nya itu yang dicari kan. Nah, kita tulis lagi sin 120 itu 1/2 akar 3 sama dengan W-nya itu kan gaya berat. Nah, gaya beratnya berapa? Gaya beratnya itu ingat lagi cara mencarinya M dikali G. M-nya itu kan 20 kg, sedangkan G-nya kita ambil 10. Maka kita peroleh 20 dikali 10 hasilnya 200 Newton. Maka W-nya yang ini kita ubah jadi 200 dibagi sin 90, kita ubah nilainya jadi 1. Maka kita peroleh seperti ini. Karena yang ditanyakan T1, maka 1/2 akar 3 pindah ruas ke kanan. Jadi T1 sama dengan 200 dikali setengah akar 3. 200 dikali setengah kan 100. Dan akar 3-nya kita tulis lagi. Maka hasilnya 100 akar 3 Newton. Nah, ini besar gaya tegangan tali pertama. Sedangkan gaya tegangan tali kedua, perhatikan caranya sama seperti tadi. Karena gaya tegangan tali kedua itu posisinya ada di sini, kita ambil dua bagian, maka kita peroleh seperti ini. Nah, jadi W per sin 90 sama dengan T2 per sin 150. W itu kan gaya berat. Gaya beratnya sudah kita ketahui sebesar 200 Newton. Maka kita tulis 200 dibagi sin 90 itu kan nilainya 1. Maka kita ubah jadi 1 sama dengan T2 itu yang ditanya, maka kita tulis lagi T2 dibagi sin 150 itu nilainya setengah. Karena yang ditanyakan T2 sama dengan kita tinggal kali silangkan saja, setengah dikali 200 hasilnya seperti ini. Maka kita peroleh T2-nya itu 100 Newton. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu jawaban E, yaitu 100 akar 3 Newton untuk gaya tegangan tali pertama dan 100 Newton untuk gaya tegangan tali kedua. Kemudian soal yang kedua seperti ini, perhatikan. Sebuah balok 2 kg digantung dengan dua tali seperti pada gambar. Dalam kondisi seimbang, hitung besar kedua tegangan tali. Nah, jadi yang dicari itu tegangan tali pertama dan tegangan tali kedua. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu titik pertemuan antara ketiga talinya. Titik pertemuannya kan ada di tengah, di bagian ini. Nah, yang warna merah. Tahap kedua, kita tentukan gaya yang bekerja pada titik pertemuannya. Nah, jadi gaya yang bekerja pada titik yang berwarna merah, yang pertama gaya dari tegangan tali pertama, yang kedua gaya beratnya, yang ke bawah, yang ketiga gaya dari tegangan tali kedua. Nah, jadi yang pertama yang warna biru, yang kedua yang warna merah, yang ketiga yang warna hijau. Tahap ketiga kita tentukan sudutnya. Perhatikan cara menentukan sudutnya. Di bagian ini dulu, karena di bagian ini 60 derajat, maka sudut yang diapit oleh garis putus-putus di bagian ini besarnya juga sama, yaitu 60 derajat. Intinya kalau di sini 60, di sini juga 60. Kemudian, jika di sini 30 derajat, sama di bagian ini juga pasti 30 derajat. Kemudian, kita tentukan sudut antara garis putus-putus ini terhadap vektor yang berwarna merah. Nah, ini kan membentuk sudut siku-siku. Karena membentuk sudut siku-siku, maka sudutnya itu kan 90 derajat. Sama halnya di bagian kiri. Sudut yang dibentuk oleh garis putus-putus ini terhadap garis merahnya juga sama, sebesar 90 derajat. Maka kita peroleh seperti ini. Sekarang tugasnya kita menentukan sudut yang diapit oleh vektor gaya yang berwarna biru terhadap vektor gaya yang berwarna hijau. Nah, jadi sudut di bagian ini berapa?
Ingat lagi bahwa keseluruhan sudutnya itu totalnya 360 derajat. Maka kita tinggal cari sisanya berapa. Nah, jika sudut antara garis merah dengan garis hijau itu 90 ditambah 60, hasilnya 150. Sedangkan sudut antara garis yang berwarna merah terhadap garis yang berwarna biru itu 90 ditambah 30, hasilnya 120. Maka 150 ditambah 120, hasilnya 270. Dan sisanya, supaya keseluruhannya 360 derajat, maka kita peroleh sisanya itu 90 derajat. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Kita langsung ingat lagi kondisinya itu kondisi seimbang. Dalam kondisi seimbang berlaku persamaan F1 dibagi sin theta 1 sama dengan F2 dibagi sin theta 2 sama dengan F3 dibagi sin theta 3. F1 itu gaya pertama. Kita tadi ambil gaya pertama itu yang berwarna biru atau T1-nya. Maka F1 kita ubah jadi T1. Kemudian sin theta 1 itu sudut di hadapan F1 atau sudut di hadapan gaya pertama. Karena sudut di hadapan garis yang berwarna biru ini sebagai T1 itu sebesar sudut yang berwarna biru ini atau 90 ditambah 60 hasilnya 150, maka kita bagi sin 150. Kemudian gaya kedua kita tandai yang berwarna merah. Itu gaya beratnya. Gaya beratnya itu kan sebesar W. Jadi F2-nya kita ubah jadi W per sin theta 2 atau sudut di hadapan gaya kedua. Sudut di hadapan gaya kedua itu sebesar 90 derajat. Nah, jadi sin 90 derajat sama dengan F3-nya. F3 itu gaya ketiga. Gaya ketiga itu gaya yang berwarna hijau. Gaya yang berwarna hijau itu sebesar T2 dibagi sin theta 3 itu sudut di hadapan gaya ketiga atau sudut di hadapan vektor yang berwarna hijau. Sudut yang berwarna hijau 90 ditambah 30 hasilnya 120. Maka kita tulis sin 120. Kemudian yang dicari itu T1-nya, gaya tegangan tali pertama. Karena posisinya ada di sini, maka kita ambil dua bagian. Kita peroleh T1 per sin 150 sama dengan W per sin 90. T1-nya berapa? T1-nya itu yang dicari kan? Kita tulis lagi per sin 150 hasilnya setengah sama dengan W itu gaya beratnya. Karena gaya beratnya itu sama dengan M dikali G atau masanya itu 2 kg dan G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka kita peroleh seperti ini, 2 dikali 10 hasilnya 20 Newton. Maka W-nya kita ubah jadi 20 dibagi sin 90 hasilnya 1. Kita ubah sin 90-nya jadi 1. Karena yang dicari itu T1, maka T1 sama dengan kita kalikan silang saja, setengah dikali 20, kita peroleh seperti ini, hasilnya 10 Newton. Itu untuk gaya tegangan tali pertama. Kemudian untuk gaya tegangan tali kedua, perhatikan posisi T2-nya. Posisi T2-nya ada di sini kan? Nah, kita ambil dua bagian. Maka kita peroleh W per sin 90 sama dengan T2 per sin 120. W-nya berapa? W-nya itu kan gaya beratnya. Nilainya 20 Newton. Maka kita tulis 20 dibagi sin 90 itu kan 1. Maka sin 90 kita ubah jadi 1 sama dengan T2-nya berapa? T2-nya itu yang dicari kan? T2 per sin 120 hasilnya setengah akar 3. Nah, karena yang dicari itu T2, maka T2 sama dengan setengah akar 3-nya kita kali silangkan saja dengan 20. Maka kita peroleh 20 dikali setengah akar 3. Hasilnya T2-nya itu sama dengan 10 akar 3 Newton. Maka besar T2-nya itu 10 akar 3 Newton. Nah, ini untuk contoh soal keseimbangan partikel. Sampai di sini untuk video pembahasan latihan soalnya. Kita lanjutkan lagi materi pembelajarannya pada materi latihan soal tentang keseimbangan benda tegar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.